Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Iqbal Falputra. Saya Diaksan Zakwan Alvaro. Saya Yaino Jab Safi, absen 36. Saya Liniana Aulia Pratita Putri. Saya Rahel Stio. Kami di sini ingin menjelaskan tentang observasi kami di Masjid Agung Kauman Semarang. Simak video kami ya. Akulturasi Masjid Agung Kauman. Masjid ini syarat menggambarkan akulturasi antara kebudayaan Jawa dan Islam. Secara keseluruhan, Masjid Agung Kauman ini memiliki ciri seperti masjid kuno di Jawa dalam arsitekturnya. Istilah rumah tradisional adalah bangunan yang telah dikenal secara turun-temurun dengan bentuk dan kegunaan yang sama, sedangkan arsitektur tradisional adalah pernyataan bentuk sebagai hasil dari suatu cerita untuk menciptakan lingkungan dan atau ruang hidup, ruang angkasa untuk tidak hidupnya sesuai dengan kaidah yang diakui bersama atau yang masih dianut sebagian besar masyarakat. Arsitektur menurut Mobil van Remon adalah ruang tempat hidup manusia dengan bahagia 1954/4. Ruang di sini mencakup pengertian yang sangat luas karena arsitektur pada prinsipnya terdiri dari unsur ruang, keindahan, dan kebahagiaan. Mariono 1985-118. Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, mereka tidak membawa kebudayaan yang asli, sehingga beragama Islam masih melanjutkan kebudayaan yang ada sebelumnya. Tapi tidak semua kebudayaan pra-Islam digunakan karena Islam sendiri berhukum sendiri, seperti dalam bidang pengaruh seni lukis bahat yang dilarang menggambarkan makhluk hidup oleh Islam ortodok. Pada awal perkembangan agama Islam di Jawa, pengaruh budaya sebelumnya masih terlihat jelas meskipun ada beberapa perbedaan, seperti di Masjid Mantingan 1569 Masehi. Salah satu dindingnya terdapat hiasan berupa mendation yang terpenuhi dengan rangkaian teratai yang terdiri dari daun dan bunganya, yang tersusun demikian rupa sehingga terbentuk binatang gajah kusen yang tampak disamarkan. Masjid Agung Kauman Semarang. Masjid Agung Kauman Semarang adalah masjid tertua di kota Semarang. Dalam sejarahnya, masjid ini berkait erat dengan berdirinya kota Semarang. Seperti halnya pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Kauman Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan masa itu di Kanjengan. Di seberangnya juga ada Pasar Johar. Seperti inilah ciri khas tata ruang zaman dulu yang dalam sejarahnya merupakan ide dari Sunan Kalijaga. Menurut salah satu takmir Masjid Agung Kauman, Muhaimin, masjid yang berdiri ini dibangun pada abad ke-18 Masehi. Hal itu bisa dilihat pada lempeng batu berpahat huruf Jawa yang terpasang di tembok bagian dalam gerbang masuk. Di situ tertulis angka 1170 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1749 Masehi yang diyakini sebagai tahun dibangunnya masjid ini. Letak Masjid Agung Kauman Semarang terletak di Jalan Alun-Alun Bar No 11 Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50138. Tadinya berdiri megah di depan alun-alun kota Semarang, namun kemudian sejak tahun 1938 alun-alun tersebut beralih fungsi menjadi kawasan komersial, yaitu dengan adanya Pasar Johar, Pasar Yai, gedung BPD, dan Hotel Metro yang kemudian menjadi area kawasan perdagangan Johar. Pada tahun 2021, depan Masjid Agung Kauman Semarang yang sebelumnya merupakan Pasar Yai sekarang telah direnovasi kembali menjadi alun-alun Masjid Agung Semarang. Fungsi bangunan dulu dan sekarang. Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut Masjid Kauman Semarang sebagai masjid tertua di kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah, memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus dilindungi menjadi kebanggaan warga di Semarang karena bangunannya yang khas, mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang tugas tetapi bersahaja. Seperti halnya pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat-pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pemusatan pemerintah atau Kanjengan.
dan penjara serta tak berjarak atau dari pusat perdagangan atau pasar juar, merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang juga menyimpan cerita yang menarik. Masjid ini menjadi satu-satu masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka, hanya beberapa saat setelah diproklamirkan. Seperti diketahui, peristiwa proklamasi dan dibacakan IR Soekarno dan BRS Muhammad Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10 pagi, lebih kurang 1 jam setelah itu. Keberanian almarhum Agus harus dibayar mahal karena setelah peristiwa itu dirinya dikejar-kejar tentara Jepang dan melarikan diri ke Jakarta hingga meninggal dunia di sana. Sebagai penghargaan atas peristiwa tersebut pada tahun 1953, Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno menyempatkan diri hadir ulama sholat Jumat dan berpidato di masjid ini. Hingga saat ini masih belum diperoleh keterangan ataupun data yang akurat dapat memastikan kapan Masjid Agung Semarang mulai dibangun dan didirikan. Berdasarkan catatan sejarah dan cerita-cerita figur yang dapat dijadikan dasar rujukan, masjid ini didirikan pertama kali pada abad pertengahan 16 Masehi atau pada masa Kesultanan Demak.